Ini adalah bab kedua dari sebuah novel yang berjudul Serenade. Nada menyibukkan dirinya dengan mendengarkan musik. Ini satu-satunya cara untuk melupakan sejenak permasalahan yang baru saja dialaminya. Neta sangat paham dengan kebiasaan putrinya. Banyak hal yang harus Nada lakukan demi mengontrol perasaan yang berkecamuk 3 hari terakhir ini. Nada keluar kamar dengan rambut agak berantakan. Ekspresi wajahnya menunjukkan kesedihan. Baginya saat ini adalah momen ketika ia harus menerima kondisi dirinya. Ada rasa kikuk setelah Neta dan Eras mengungkapkan kebenaran itu. Neta dan Eras pun paham untuk memberikannya waktu sejenak, membiarkan Nada mengondisikan hati dan perasaannya. "Selamat pagi sayang," sapa Neta. Dengan senyum yang agak dipaksakan, Nada menghampiri mamanya. Ia mengambil kursi di samping mamanya dan duduk. "Yuk sarapan," ajak Neta. Setelah pembicaraan tentang pengakuan Neta dan Eras, belum ada lagi pembicaraan selanjutnya. Neta pun tak tahu betul bagaimana perasaan Nada sesungguhnya. Maka ia pun minta bantuan Sisil untuk menjaga kalau Nada merasa down. "Besok minggu kita berkunjung ke rumah Eyang ya sayang. Sudah 2 minggu loh kita belum menjenguk Eyang. Semalam Eyang menelpon, kangen sama kamu." Jelas Neta memecah sunyi di antara mereka. "Iya ma, Nada juga kangen sama Eyang." Walaupun sebenarnya Nada malas bertemu dengan Tante Lucy, adik ipar mamanya. "Jangan lama-lama tapi ya ma, Nada besok ada janji dengan teman." "Sisil?" tanya Neta disambut anggukan Nada. Nada sengaja menghindari Tante Lucy. Awal mengenal Tante Lucy sangat baik dan perhatian dengannya. Bahkan saat masih berpacaran dengan Om Alden, Tante Lucy banyak membelikannya mainan dan baju-baju cantik. Namun Nada berkesimpulan bahwa awal ketidaksukaannya pada Nada dikarenakan Tante Lucy akhirnya tahu bahwa Nada bukanlah anak kandung dari pasangan Neta dan Eras. "Pantas saja, aku sudah batin awalnya, Jeng. Kok anaknya beda sama papa mamanya? Jeng Mirna bisa lihat kan? Dari fisik saja sudah kelihatan beda. Mas Eras yang ganteng dan Mbak Neta yang cantik pasti punya anak yang cantik dan ganteng juga seperti mereka. Tapi ini, si Nada kok jauh berbeda?" ucap Tante Lucy yang didengarnya sedang mengobrol dengan Tante Mirna di toilet restoran. Seketika kebahagiaan yang harusnya Nada rasakan di hari ulang tahunnya yang ke-14 seketika menjadi hambar. Setelah pulang dari restoran untuk merayakan ulang tahunnya, Nada menangis seorang diri di dalam kamar. Ia mulai bertanya-tanya perihal dirinya. Benarkah yang disampaikan Tante Lucy dan Tante Mirna? Namun saat itu belum waktu yang tepat. Nada masih percaya bahwa ia adalah putri kesayangan Eras dan Neta. Sikap Tante Lucy mulai cuek dan tidak peduli padanya. Ia lebih memperhatikan sepupu-sepupu Nada yang lain. Nada sudah merasakan bahwa ia diperlakukan berbeda sejak Tante Lucy tahu Nada hanya anak adopsi. Namun ia akan berubah manis jika ada Neta dan Eras di situ. Nada masih diam. Ia masih menyimpan kegundahannya dan begitu percaya akan kasih sayang Eras dan Neta kepadanya. Hingga hari demi hari, pertanyaan demi pertanyaan tentang siapa dirinya mulai bermunculan. Terakhir, ia beranikan diri bertanya pada Neta. Neta kemudian menyampaikan kepada Eras. Lalu, 3 hari yang lalu, sebuah pernyataan yang ia takutkan keluar dari mulut kedua orang tuanya akhirnya tersampaikan juga.
Sudah 3 hari Eyang sendirian, ucap Neta. Loh, Tante Lucy dan Om Alden sekarang di Jakarta. Mereka sedang periksa untuk rencana bayi tabung. Nada mengangguk paham. Selama ini Om Alden dan Tante Lucy tinggal bersama Eyang. Om Alden, adik bungsu Neta, diminta Eyang untuk menemaninya. Apalagi rumah sebesar itu hanya ditinggali sendiri, pasti akan merasa kesepian. Om Alden dan Tante Lucy juga sudah hampir 5 tahun menikah. Tetapi belum dikaruniai anak. Usaha mereka untuk memeriksakan diri dan mengikuti setiap anjuran dokter sudah dilaksanakan. Bahkan sudah beberapa dokter yang dikunjunginya. Nada panggil Neta. Boleh mama bicara sesuatu sayang? Iya ma. Nada memandang wajah mamanya lekat. Walau usia Neta sudah hampir 50 tahun, kecantikannya bahkan tak pudar dimakan waktu. Kamu baik-baik saja kan sayang? Nada mengangguk. Walaupun ia tahu pasti ia sedang tidak baik-baik saja, seperti masalah-masalah sebelumnya. Nada berharap ini hanya masalah tentang waktu. Mama dan Papa hanya berpesan, Nada jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. Kehadiranmu di keluarga ini adalah sebuah kebahagiaan yang kami rasakan sebagai orang tua. Nada adalah anak Mama dan Papa. Nada sudah ditakdirkan untuk menjadi putri kami. Iya Ma, Nada tahu itu. Kasih sayang kalian sudah terbukti hingga Nada sebesar ini. Dipeluknya wanita yang sudah memberikan dirinya dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya hingga saat ini. Neta dan Eras selalu memberikan yang terbaik bagi Nada. Mereka berdua memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, juga kasih sayang. Hak-hak Nada sebagai seorang anak bahkan sudah terpenuhi. Jauh dari desas-desus itu mulai terdengar. Walau dunia berbicara apa, Tuhan telah menarikan Nada dalam kehidupan Mama. Meski Nada tidak dilahirkan melalui rahim Mama. Mama, kita gak usah nangis lagi ya, ucap Nada setelah ia sadari pundaknya basah oleh air mata Neta yang jatuh. Enggak sayang, Mama hanya ingin meyakinkan Nada. Mama gak mau lihat Nada sedih lagi seperti 3 hari ini. Dada Mama sakit melihatnya. Nada merenggangkan pelukannya, mengusap air mata yang jatuh dari pipi superwoman di hadapannya. Walau Nada tidak pernah terpikir bahwa wanita di hadapannya bukanlah mamanya, ia lebih tak terpikirkan bagaimana jika bukan wanita ini yang merawatnya. Nada hanya perlu waktu untuk menetralisir perasaan ini, Ma. Namun Mama dan Papa jangan pernah khawatir. Perasaan, sikap hormat, dan kasih sayang Nada untuk Mama dan Papa tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Nada kembali memeluk Neta dengan erat, lalu mengecup kedua pipi mamanya dengan penuh kasih sayang. Janji, jangan tunjukkan wajah sedih itu lagi sama Mama dan Papa. Neta menunjukkan jari kelingking. Nada mengaitkan jari kelingkingnya pada wanita cantik yang ia banggakan dan yang ia panggil dengan sebutan Mama itu. Eyang sudah bangun. Sudah dong. Eyang bangun saat mobil masuk ke garasi. Eyang hafal betul suara mobil papamu, ucap Eyang sumringah. Nada menghampiri Eyang dan mencium punggung tangannya Taksim. Ia sangat merindukan wanita yang sudah hampir seluruh rambut yang memutih itu. Sini. Eyang menggeser tubuhnya dan menepuk pembaringan agar Nada duduk bersamanya di tempat tidur. Nada pun duduk di samping Eyang, merebahkan sebentar kepalanya di pundak wanita yang sudah mulai rentah itu. Nada teringat saat kecil begitu manjanya ia dengan Eyang Putri dan Eyang Kakung. Eyang Kakung tak jarang sering mengangkat tubuh kecilnya di pundaknya.
meluluskan setiap permintaannya. Itu juga salah satu keberuntungan yang Nada miliki saat menjadi bagian dari keluarga ini. Eyang jadi kangen saat kamu masih kecil. Kamu itu paling pinter bikin Eyang Putri dan Eyang Kakung gak marah. Anak yang penuh perhatian. Tapi Nada paling hitam ya Eyang. Nada terkikih kecil. Tapi kamu paling manis. Sekarang sudah tumbuh besar dan sudah gadis. Waktu begitu cepat berjalan ya Nduk. Eyang berharap Nada tetap menjadi anak yang menyenangkan. Eyang, jangan mudah percaya sama Nada. Nada itu galak tahu. Kata siapa? Tanya Eyang sambil mengernyitkan dahinya tak percaya. Nggak kata siapa-siapa sih. Nada lagi lumayan kesel sama seseorang. Nada kembali teringat dengan sikapnya pada laki-laki gondrong yang bertabrakan dengannya kemarin. Pacar kamu? Tanya Eyang ingin tahu. Ih, amit-amit Eyang. Nada nggak mau punya pacar cutek kayak gitu. Eyang tersenyum mendengar curahan hati cucu yang disayanginya. Bagi Nada, Eyang Putri ada seseorang yang enak diajak berbicara. Selain ia pendengar yang baik, Eyang juga pemberi solusi yang terbaik selain Neta mamanya. Namun, Nada masih enggan bercerita tentang statusnya dalam keluarga. Nada yakin Neta dan Eras belum menceritakan soal itu kepada Eyang Putri. Andai sudah, Nada yakin saat ini Eyang pasti akan bersikap serba salah seperti Neta sebelumnya. Saat muda dulu, Eyang Kakung juga laki-laki yang buat Eyang Putri kesel. Tampangnya sok cool, padahal kayak kulkas. Ganti Eyang Putri cuekin, Eyang Kakung yang berani ke rumah. Minta izin dengan orang tua Eyang untuk melamar. Justru saat itu Eyang Putri malah keserengsem sama Eyang Kakung. Pandangan Eyang mengawang. Karena laki-laki itu yang dipegang omongannya. Buat apa bilang cinta 1000 kali? Buat apa bilang cinta 1000 kali, tetapi tidak ada tindakannya sama sekali? Itu namanya bullshit, ya kan Eyang? Iya. Sama satu lagi. Laki-laki itu harus punya komitmen dan tanggung jawab. Lihat papamu. Contohnya sudah ada kan? Ucap Eyang. Bagi Nada, Eras adalah laki-laki yang selalu memperlakukan wanita dengan baik. Selama Nada menjadi anak mereka, tidak pernah sekalipun mendengar Eras bernada tinggi. Eras selalu membicarakan setiap permasalahan bersama Nada dan Neta. Sikap romantisnya pada Neta membuat mereka menjadi pasangan yang selalu terlihat mesra. Satu keberuntungan lagi yang Nada dapatkan dari keluarga ini, yaitu memiliki Eras sebagai papanya. Entah sudah beberapa kali rasa syukur yang Nada ucapkan. Betapa Tuhan itu baik karena menghadirkan orang-orang penuh kasih dalam kehidupannya. Namun ia juga mengalami kegundahan setelah ia tahu kebenaran itu. Tentang siapa dia sebenarnya. Siapa ayah dan ibunya? Siapa saudara-saudaranya? Ia lahir dari sebuah keluarga yang seperti apa? Eyang mau dengarkan cerita Nada? Pinta Nada. Nada ungkapkan semua kegundahan hatinya. Eyang menyimak dengan baik setiap kalimat yang diucapkan Nada. Eyang sendiri tidak menyangka bahwa Nada sudah mengetahui cerita sebenarnya. Betapa ia masih ingat dengan jelas saat pertama kali mengambil Nada dari sebuah panti asuhan. Eyang langsung jatuh cinta padamu waktu itu. Begitu juga dengan mama dan papamu. Kehadiranmu dalam keluarga kami menjadi berkah tersendiri. Kebahagiaan bagi kami. Nada tak kuasa menahan air matanya. Ia tak menyangka bahwa kehadirannya dalam keluarga penuh kasih ini telah membawanya pada kehidupan baru dalam hidupnya. Layaknya menuliskan sebuah lembar kosong dengan tinta emas, kehidupan Nada selalu dipenuhi dengan kenangan manis.